Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elinda Sulastin. Saya dari RA1 Manajemen. NIM saya 612012312. Saya dari Universitas Primagraha. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adisya Maya Andara MM. Saya di sini akan membawakan dua materi. Yang pertama itu kerjasama bisnis internasional dan yang kedua yaitu tentang strategis bisnis internasional. Oke, langsung saja kita ke pengertian kerjasama bisnis internasional. Kerjasama bisnis internasional adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Kenapa sih kerjasama ini dilakukan? Karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan produksi yang berbeda. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu meningkatkan investasi, yang kedua yaitu memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga, kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan. Bentuk kerjasama bisnis internasional. Nah, salah satu bentuk kerjasama bisnis internasional adalah penanaman modal asing, di mana perusahaan dari luar melakukan investasi dan membangun usaha di negara lain, termasuk di Indonesia. Adapun dampak positif kerjasama bisnis internasional, yang pertama, terciptanya lapangan kerja, yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir itu bertambahnya nilai ekspor dan pertumbuhan industri nasional. Sini saya akan berikan contohnya kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang otomotif. Kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang di sektor otomotif menjadi salah satu pilar penting dalam hubungan ekonomi kedua negara ini. Toyota Kijang menjadi simbol inovasi dan kemitraan strategis telah terjalin selama beberapa dekade. Nah, Toyota Kijang juga sebagai manifestasi ekonomi politik global, di mana dalam perspektif ekonomi politik global, Toyota Kijang mencerminkan kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Dukungan kebijakan seperti IJPA menjadi landasan utama yang memungkinkan kolaborasi investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemampuan manufaktur nasional. Untuk evaluasi keberhasilan dan tantangannya, yaitu kerjasama Indonesia dan Jepang dalam mengembangkan Toyota Kijang dinilai berhasil meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan mempererat hubungan bilateral. Namun, tantangan masih ada seperti ketergantungan teknologi, transfer teknologi yang belum optimal, serta distribusi manfaat ekonomi yang belum merata. Oke, di sini saya akan simpulkan materi pertama mengenai kerjasama bisnis internasional. Nah, kerjasama bisnis internasional itu memberikan banyak manfaat bagi perekonomian Indonesia. Namun, kerjasama ini harus dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Oke, kita langsung saja ke materi yang kedua, yaitu mengenai strategis bisnis internasional. Globalisasi mendorong perusahaan untuk berekspansi ke pasar internasional. Contohnya, PT Mayora Indah Tbk melalui Kopiko berhasil menembus lebih dari 80 negara. Kopiko menjadi contoh sukses strategis bisnis internasional di Indonesia. Ekspansi bisnisnya ada beberapa poin. Yang pertama itu ekspansi bertujuan memperluas pasar dan meningkatkan skala produksi. Yang kedua, konteks internasional di mana ekspansi berarti masuk ke pasar lintas negara. Yang terakhir itu dilakukan dengan strategis yang menyesuaikan kondisi setiap negara. Adapun strategis bisnis internasional Kopiko ada 4. Pertama itu adaptasi produk sesuai preferensi konsumen lokal. Yang kedua itu menjalin kemitraan kontributor di negara tujuan. Yang ketiga itu fokus pada inovasi keberlanjutan. Dan yang terakhir itu menjaga kualitas produk secara konsisten. Adapun model STP-nya, yang pertama segmenting, di mana negara dengan konsumsi kopi tinggi. Yang kedua itu targeting, di mana targetnya itu konsumen dewasa pencipta kopi. Yang ketiga yaitu
positioning, itu tentang kopi sebagai permen kopi berkualitas dengan cita rasa Indonesia. Nah, bagaimana target pasar globalnya? Nah, di sini ada beberapa, itu mengoptimalkan media digital dan kampanye kreatif. Yang kedua itu promosi melalui media sosial dan influencer. Yang ketiga itu produk placement dalam drama Korea. Yang keempat itu kolaborasi dengan retailer global. Yang terakhir itu promosi dan diskon pada setiap awal masuk pasar. Bagaimana cara beradaptasi produk dan budaya? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu menyesuaikan rasa dengan selera lokal. Yang kedua itu mengatur tingkat kemanisan sesuai pasar. Yang ketiga itu variasi rasa sesuai budaya negara tujuan. Yang terakhir dengan desain kemasan disesuaikan dengan budaya lokal. Di sini ada distribusi, logistik, dan kepatuhan regulasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu menggunakan jaringan distribusi lokal. Yang kedua yaitu penerapan sistem logistik global yang efisien. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu mematuhi regulasi ekspor dan standar mutu internasional. Nah, bagaimana capaian global dan faktor keberhasilannya? Nah, Kopiko ini dikenal sebagai merek Indonesia di pasar global. Ada faktor keberhasilannya. Yang pertama itu adaptasi produk dan budaya. Yang kedua yaitu inovasi dan diferensiasi, yaitu pemasaran kreatif dan digital. Yang keempat, kolaborasi mitra lokal. Baik, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan bisnis internasional tidak terlepas dari strategi kerjasama dan kemampuannya adaptasi terhadap pasar global. Toyota Kijang menunjukkan bagaimana kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang mampu mendorong transfer teknologi, investasi, dan pertumbuhan industri otomotif nasional. Sementara itu, Kopiko membuktikan bahwa produk lokal Indonesia dapat bersaing di pasar internasional melalui strategi ekspansi yang tepat, inovasi keberlanjutan, serta penyesuaian produk dengan budaya dan preferensi konsumen global. Dari kedua contoh tersebut menegaskan bahwa kolaborasi, inovasi, dan pemahaman pasar menjadi kunci utama keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Dengan strategis yang tepat, bisnis internasional tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia. Oke, baik, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.